Aksi ratusan jurnalis di Sampang, Madura, Jawa Timur. Gelar aksi jalan mundur sebagai simbol kemunduran demokrasi Indonesia. Masa aksi membawa sejumlah atribut seperti keranda dan melepas sejumlah kartu pengenal jurnalis dengan ditaburi bunga di depan anggota dewan serta membakar sejumlah miniatur kamera. Hal ini bentuk sebagai simbol matinya demokrasi dan kebebasan pers, serta menolak RUU penyiaran yang dinilai merugikan dan mengebiri kebebasan karya jurnalistik. Pekerja jurnalis, saat ini kita berkumpul. Sementara itu ratusan jurnalis dari IJTI, PWI, dan AJI di Banyuwangi, Jawa Timur menggelar aksi demo menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di kantor DPRD Banyuwangi. Penolakan RUU penyiaran dengan tegas dilakukan jurnalis di Banyuwangi karena hadirnya RUU penyiaran terkesan mengancam kemerdekaan pers. Sampai kapan akan mengancam kebebasan demokrasi? Kita akan tinggi-tinggi. Selain itu, puluhan jurnalis yang tergabung IJTI dan PWI Blitar, Jawa Timur menggelar aksi demo menuntut agar DPRD Kota Blitar menyampaikan surat penolakan terhadap RUU penyiaran ke DPR RI. Sambil berorasi, para jurnalis juga membawa poster penuntutan dan sindiran terhadap DPR RI. Usai berorasi, aksi dilanjutkan dengan tabur bunga di atas batu nisan sebagai simbol matinya demokrasi. Dari tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, longsor tebing setinggi 50 meter menerjang jalan akses utama warga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ribuan warga terisolir. Akibat peristiwa tersebut, warga dari dua arah, baik yang hendak ke Bokin maupun sebaliknya, tidak bisa melintas karena jalan utama yang selama ini dilalui warga tertimbun tanah, batu, serta batang pohon. Personil TNI Polri bersama warga melakukan evakuasi material longsor agar dapat dilalui oleh kendaraan. Warga diimbau agar tetap berhati-hati saat melintasi daerah perbukitan karena wilayah Toraja saat ini masih terus diguyur hujan dan sangat rawan terjadi longsor. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Suasana duka menyelimuti rumah salah satu korban pesawat jatuh di Serpong Minggu siang. Jenazah Kapten Suwanda disambut histeris oleh keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Kapten Suwanda, co-pilot pesawat nomor PKIFP yang jatuh di lapangan Sunbird, Kecamatan Serpong pada Minggu siang. Jenazah tiba di rumah duka di kota Cirebon pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada Senin pagi. Kedatangan jenazah langsung disambut histeris oleh keluarga dan kerabat korban. Keluarga dan kerabat langsung menyolati jenazah sebelum dimakamkan. Jenazah Kapten Suwanda dimakamkan di kampung halaman di Kampung Karangmalang, Kota Cirebon pada Senin siang. Di jam 14.43. Sebelum itu kan saya sekitar 1 menit sebelum kejadian itu saya telepon bukan telepon, maksudnya informasi ke papa untuk tanggal 21 kan ada event di Tanjung Lesung. Beliau bilang menunggu info dari beliau gitu. Ya, terus setelah saya infokan 14.42 itu 14.43 saya diinfokan lagi untuk dari kondisi papa saya, dan di 43 itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan di BSD itu. Almarhum co-pilot Kapten Suwanda yang dikenal baik ini meninggalkan 2 orang anak, istri, dan ibunya di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, isak tangis keluarga mengiringi pemakaman korban pesawat latih milik Indonesia Flying Club. Jenazah Farid Ahmad, seorang teknisi pesawat yang menjadi salah satu korban pesawat jatuh di BSD, dimakamkan di pemakaman wakaf Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Suasana haru mengiringi proses pemakaman salah satu korban pesawat jatuh asal Bandung Barat bernama Farid Ahmad. Istri beserta ketiga anak dan keluarga korban pun hadir untuk mengantarkan Farid Ahmad ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ketiga anak almarhum yang masih kecil mengucapkan perpisahan terakhir kepada ayah tercintanya saat jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat. Keluarga korban mengatakan, pekan lalu adalah hari terakhir almarhum menghabiskan waktu bersama keluarga. Keluarga korban sangat terpukul ketika pertama kali mengetahui musibah tersebut dari perusahaan korban bekerja yang langsung disampaikan kepada istri korban. Intinya kami sekeluarga menerima semua kondisi ini, musibah ini. Semoga juga keluarga korban yang lain diberikan ketabahan. Ya. Sisanya paling kita menunggu saja pengumuman resmi dari yang memang dikeluarkan, baik itu dari pihak perusahaan atau dari pihak yang bersangkutan lain. Ya, orangnya baik, orangnya sering gurau, dengan siapa-siapa dia kenal. Diketahui korban Farid Ahmad, 34 tahun, merupakan mekanis pesawat dan menjadi salah satu dari 3 korban yang tewas atas tragedi jatuhnya pesawat latih di BSD Tangerang Selatan pada Minggu sore lalu. Almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, taat agama, dan mengutamakan keluarga. Meski keluarga sangat terpukul, namun keluarga berusaha ikhlas dengan musibah yang terjadi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Potongan suara diduga Vina menceritakan kronologi pembunuhan dirinya dan saat ini sedang viral di media sosial. Vina yang disebut masuk ke tubuh temannya itu menyebut 2 pelaku kabur ke Jakarta. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak, itu otaknya Mbak itu. Itulah sepenggal cuplikan diduga suara Vina yang viral di media sosial. Teman Vina, Linda, mengaku pernah dirasuki arwah Vina. Saat kesurupan itu, Vina pun menceritakan bahwa dia dibunuh oleh 12 orang, 2 diantaranya kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina, Iya. dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga. Berdasarkan keterangan, Vina dibunuh pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Vina berboncengan dengan kekasihnya Eki dan rekannya. Namun di perjalanan, kedua korban dilempari batu 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan Kepongpongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun Cirebon dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan, Vina alami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Polisi pun telah merilis 3 DPO yang disebut sebagai pembunuh Vina. Namun DPO tersebut tidak disertai foto ataupun sketsa pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Polda Jawa Barat merilis 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana ketiga DPO ini ditulis bertempat tinggal di Desa Banjarwangunan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Sebuah fakta terungkap dari salah satu terpidana kasus ini bernama Saka Tatal. Saka Tatal mengaku dirinya menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya membunuh almarhum Vina dan Eki. Saat kejadian, Saka sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap polisi tanpa penjelasan apapun. Padahal, Saka tidak mengenal Vina dan Eki. Saka pun mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap, saya disuruh sama paman ngisi bensin. Sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin, saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe, mau nganterin motor, udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya ngaku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik ya dari awal, bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sejak kembali viralnya kasus terbunuhnya 2 sejoli Vina dan Eki ini, ramai-ramai warganet menyoroti soal 3 pelaku yang belum tertangkap. Tidak sedikit warganet meminta polisi untuk mengusut kembali kasus ini. Ya, kita harapkan agar kasus ini dengan kinerja berbagai macam pihak akan terbuka tabirnya. Kami sudah bersama dengan Jamin Ginting selaku pakar hukum pidana dan Yusuf Warshim dari Kompolnas. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Fani. Baik, saya ke Pak Jamin terlebih dahulu. Pak Jamin, kalau misalnya kita melihat ini ada, ya Pak Jamin tentunya sudah mendengar mungkin ya keterangan teman atau sahabat Vina bernama Linda yang menyatakan ia sempat kesurupan arwah dari Vina, diduga kesurupan arwah dari Vina. Kita tahu memang dalam KUHP kesurupan ini tidak bisa dijadikan alat bukti walaupun info-infonya bisa dibilang sangat berkelindan, sangat cocok dengan kejadian atau insiden ya atau musibah yang menimpa korban Vina dan juga Eki ini. Seperti apa atau sekuat apa kesaksian atau kesurupan tanda kutip dari Linda ini bisa membantu penyelidikan oleh kepolisian? Tentu kalau sebagai alat bukti kita mengacu kepada KUHP. Di pasal 185 ayat 1 itu mengatakan bahwa saksi adalah apa yang saksi terangkan di depan pengadilan. Ya, dan saksi syaratnya harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Nah, kalau orang supranatural, kategori sebagai supranatural yang mengetahui dari
hal-hal yang sifatnya supranatural, itu pembuktiannya sangat lemah. Hanya boleh didasarkan kepada keyakinan hakim. Apakah itu? Dan itu harus ada didukung keyakinan hakim juga. Hakim bisa mempertimbangkan, Pak Jamin. Hakim bisa mempertimbangkan. Hakim sulit untuk bisa mempertimbangkan terkait dengan supranatural seperti ini, rohnya masuk ke jiwa seseorang lalu dia mengatakan A, B, C, D. Itu cenderung kebenaran faktualnya susah untuk diterima dan biasanya hakim mengabaikan keterangan tersebut. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah orang-orang ini yang sudah dihukum ini apakah benar mereka adalah pelaku yang sebenarnya ataukah ada pelaku lain selain daripada yang sudah divonis ini begitu. Nah, kalau ada pelaku lain ternyata ini adalah suatu bentuk artinya pengalihan terhadap orang yang sebenarnya melakukan atau pelaku utamanya. Nah, itu yang harus diungkap. Saya setuju tadi pengacara mengatakan alat bukti sekarang ini sudah canggih, ada CCTV, ada bedah mayat dan juga terkait dengan contohnya, mohon maaf ya, ada kalau diperkosa itu ada spermanya bisa divisum. Ya, visum et repertum itu sangat penting dalam pembuktian tindak pidana khususnya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya harus menjadi alasan utama, alat bukti utama begitu, Mbak. Tapi Vina, maksud kami Linda bisa dijadikan saksi nggak, Pak Jamin? Dia tidak bisa dijadikan saksi, kecuali kalau yang memberi keterangan kepada dia itu masih hidup. Contohnya orang yang hidup memberikan keterangan kepada orang yang masih hidup. Tapi dia setelah itu dia meninggal. Oh, dulu dia pernah cerita seperti ini, seperti ini. Tapi nggak bisa kalau orang yang sudah meninggal arwahnya datang lalu dia menceritakan sesuatu, dia beri kesaksian, nggak bisa. Harusnya waktu dia hidup, dia menceritakan itu kepada dia, dan dia cuma satu-satunya saksi yang memberikan keterangan itu waktu dia masih hidup gitu. Tapi kalau dia sudah mati, nggak mungkin orang mati nggak ada lagi hubungan terkait dengan orang hidup, itu susah diterima, akal logika hukum lah nggak bisa diterima itu. Baik. Saya beralih ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, dengan adanya beberapa fakta yang terbuka saat ini ketika 8 tahun kasusnya bisa dibilang mengambang dan kembali muncul, kembali viral saat ini. Ada fakta bahwa polisi menolak mengecek CCTV ketika dalam proses pemeriksaan sampai dengan penetapan tersangka dan menjadi terpidana. Kemudian 3 DPO, masih ada 3 DPO termasuk salah satu dalang utamanya atau diduga sebagai dalang utamanya. Ini sejak 8 tahun lalu belum tertangkap. Kemudian yang sudah bebas, terpidana yang sudah bebas, Saka Tatal mengaku ia jadi korban salah tangkap, tidak terlibat dalam kasus ini. Kembali integritas kepolisian, bagaimana dari anggota kepolisian melakukan penanganan kasus hukum dipertanyakan lagi. Menurut pendapat Anda dari Kompolnas sendiri bagaimana melihatnya? Baik, terima kasih Fani. Jadi Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri dalam melihat kasus ini, tentu pertama putusan pengadilannya kan sudah ada, artinya yang diduga pelaku itu sudah terpidana dan sedang menjalani sebagian 8 ayat 7 orang itu sedang menjalani proses pidananya. Namun apabila dikaitkan dengan masih belum tertangkapnya 3 orang tersangka, tentu ini dapat dipahami sebenarnya kasusnya belum selesai. Artinya masih bisa. Konstruksinya sementara ini kami menilai bukan diusut kembali, tapi dituntaskan. Yang belum selesai ini. Sekarang 3 tersangka ini ditetap sebagai DPO. Nah, apakah tertangkapnya nanti? Kan ada pengembangan lagi. Kan dengan tertangkapnya 3 tersangka ini kan disidik, dilakukan penyidikan. Para pelaku yang lain ini yang sudah menjalani pidana
ada yang sudah bebas, kan tentu akan menjadi saksi. Oke. Nah, ini kita yang paling utama, ini belum selesai, bukan mengambang Fani, ini belum selesai, belum tuntas, karena dari kesaksian konstruksi hukum dalam fakta-fakta persidangan dikatakan ada 11 orang, 3-nya belum tertangkap, artinya belum selesai. Maka kami mendorong penyidik tuntaskan 3 orang ini. Hanya kami memberikan catatan-catatan. Sementara catatan yang kami catat tentu dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum. Saya sendiri sudah bertemu salah satu kuasa hukumnya, Ibu Titin. Termasuk yang salah tangkap katanya Pak? Termasuk yang mengklaim bahwa ia korban salah tangkap, Saka Tatal? Itu sudah dijelaskan ke Ibu Titin langsung kepada saya beberapa waktu lalu. Saya juga sudah periksa berkas-berkas yang dibawa Ibu Titin. Nah, itu kita jadikan catatan. Persoalan bagaimana penyidikan di Polresta Cirebon pada waktu itu, tentu ini menjadi catatan, akan kami tunggu jawaban klarifikasi secara komprehensif. Kita tunggu penjelasan Polri secara komprehensif, dan dalam pantauan hari ini dari pihak pimpinan Polri, terutama Barreskrim ini sangat memberikan atensi. Dan penyidik sendiri sedang mempersiapkan klarifikasi lengkap dari proses awal, termasuk apa yang dimaksud oleh salah satu kuasa hukum pernah menyampaikan pengaduan ke Propam, ini kita tanyakan. Bagaimana pada waktu intinya, itu tidak lanjutnya pengaduan Propam terhadap penanganan di Polresta Cirebon. Nah, itu. Jadi berarti kita tunggu bagaimana klarifikasi dan mungkin juga penjelasan yang cukup terang terkait dengan bagaimana kepolisian atau pihak-pihak terkait ini melakukan proses penyelidikan selama ini seperti apa, itu yang ditunggu oleh Kompolnas, dan tentunya pertaruhan sendiri di hadapan masyarakat dengan menemukan 3 DPO ini menjadi salah satu pembuktian sendiri bagi instansi kepolisian, begitu ya Pak Yusuf. Baik Pak Yusuf dan juga Pak Jamin, saya mohon maaf karena durasi kita terbatas, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari, tapi terima kasih sekali atas insight-nya dalam iNews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Kecelakaan helikopter Presiden Iran menggemparkan dunia. Beragam spekulasi pun muncul terkait bagaimana masa depan Iran ke depannya. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Hasibullah Satrawi selaku pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bang Hasibullah. Selamat malam Mbak Feni, apa kabar? Baik, sedikit kita berduka terkait dengan insiden atau musibah yang meliputi negara Iran saat ini. Tapi kalau dari kacamata Bang Hasibullah, kira-kira musibah ini akan berdampak seperti apa? Tidak hanya kebijakan dalam negeri Iran terkait dengan naiknya, seperti kita tahu naiknya Wakil Presiden Iran pertama Mohammad Mokhber yang mengambil alih pimpinan, tetapi juga tentunya kebijakan luar negeri, terutama hubungan Iran dengan negara-negara di Timur Tengah. Ya, yang pertama kita emang harus berangkat dari bela sungkawa sebagai sesama bangsa merdeka yang kehilangan Iran sekarang presiden yang sangat dicintai. Dan kalau kita lihat dari laporan-laporan media setempat, itu banyak acara-acara TV nasional Iran yang mengubah acara-acaranya kemudian menjadi doa dan ekspresi kesedihan atas musibah yang dialami. Saya rasa ini satu hal yang yang mengagumkan di tengah keadaan banyak masyarakat di dunia ini yang sekarang mungkin tidak terlalu loyal dengan para pimpinannya. Dan yang kedua, kalau terkait dengan situasi yang terjadi di Iran, sebenarnya kalau kita melihat dari konstitusi yang berlaku di Iran, maka apa yang terjadi hari ini bisa diatasi dengan cukup sigap menurut saya. Karena minimal sesuai dengan pasal 131 di ayat di konstitusi yang berlaku di Iran itu sudah memberikan ketentuan tentang pengangkatan presiden manakala presiden baru manakala presiden yang definitif berhalangan selamanya. Dan dalam hal ini Mohammad Mokhber yang telah diangkat sebagai presiden sementara bersama dengan ketua parlemen dan ketua pengadilan untuk menjalankan roda pemerintahan dan termasuk membentuk
persiapan pemilu paling lambat 50 hari semenjak hari ini berarti dilakukan transisi kepada pemerintahan yang baru. Begitu Mbak Feni. Tapi terkait dengan almarhum Ibrahim Raisi sendiri memang well loved begitu ya untuk rakyat Iran sendiri ya, Bang Hasibullah. Sebenarnya kalau kita baca tentang sejarah mengenai Iran dan katakanlah masyarakat yang dari latar belakang Syiah secara umum itu memang punya kedekatan yang sangat kuat dengan pemimpinnya. Karena pemimpin itu kalau di dalam tradisi Syiah itu bagian daripada pokok-pokok keimanan. Jadi orang menghormati pemimpin itu sama dengan kurang lebih kayak kita beriman. Itu salah satu penjelasan. Belum lagi kalau kita lihat sejarah masyarakat yang berlatar belakang Syiah ini kan dikenal dengan segala idealisme ataupun perjuangan yang ingin mencapai sebuah tatanan yang ideal. Saya dulu pernah baca tentang karya ini dikarang oleh salah satu filsuf Arab Maroko cukup terkemuka yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri yang menyatakan bahwa kalau kita ingin memahami kultur keagamaan di kalangan kawan-kawan atau saudara-saudara yang berlatar belakang Sunni itu dikenal dengan istilah filosofi mayem bagi ayakun atau idealitas atau idealisme yang diharapkan kehidupan itu berjalan seperti yang bagaimana semestinya. Dan ini cukup panjang lebar Mbak Feni kalau kita masuk ke bagian sosiohistoris dan mungkin juga sosial keagamaan dari Iran secara khusus. Tapi nilai-nilai positifnya dianggap dilaksanakan atau terimplikasi dalam pemerintahan di bawah almarhum Presiden Ibrahim Raisi. Termasuk mengenai bagaimana perjuangan untuk membela rakyat Palestina. Ya, kita lihat bagaimana Iran salah satu yang terdepan begitu dalam membela dan juga turut serta dalam pusaran untuk menuntut gencatan senjata, kemudian juga ya kemarin kita sempat lihat bahkan sempat terjadi alterkasi dengan Israel yang juga terlibat dengan Hamas seperti itu. Apakah ini juga akan berdampak ke depannya Iran tetap akan terdepan membela rakyat Palestina? Iya, saya rasa kalau Iran menjadi negeri revolusi itu hal yang banyak bisa ditemukan di dalam sejarah dan norma-norma dan tradisi yang berlaku di Iran secara khusus. Terutama saya bilang tadi karena memang semangatnya adalah semangat idealitas. Jadi bagaimana mencapai sebuah keadaan yang kemudian dianggap ideal. Nah, kalau itu dikonekkan dengan suasana penjajahan seperti yang terjadi di Palestina, maka itu ibarat tanaman ketemu tanahnya. Jadi memang ideologi ataupun keyakinan tradisi yang selama ini hidup di Iran itu konteksnya adalah konteks perjuangan, konteksnya adalah konteks penjajahan dan itu sekarang ada di Palestina. Apalagi memang Palestina memiliki titik sejarah yang juga menjadi sejarahnya Iran dalam hal ini katakan mengenai Masjid Al-Quds. Jadi itulah hal-hal yang membuat militansi dan semangat Iran untuk membela Palestina itu sangat-sangat tinggi. Jadi dia sekali lagi mencerminkan semangat dan budaya serta tradisi yang berkembang di Iran. Maka kurang lebih dalam rangka membela Palestina, orang Iran tidak membedakan dengan membela negaranya sendiri ataupun situs-situs keagamaan yang ada di Iran sana. Baik. Dan kalau kita ikuti dari perkembangan terbarunya itu sudah disampaikan kan yang harus kita pahami bahwa yang berkuasa di Iran itu yang nomor satu sebenarnya bukan presiden, tapi Ayatullah sebagai pemimpin spiritual, sebagai pemimpin tertinggi. Dan jadi beliau tetap juga akan menjadi pakem. Menyampaikan bahwa pengganti daripada Raisi ke depan itu tidak akan jauh berbeda kebijakannya. Jadi mereka akan tetap memberikan perlawanan dan pembelaan terhadap Palestina dan akan bersikap tegas terhadap musuh-musuh yang selama ini dianggap mengganggu Iran secara khusus. Baik. Insight yang cukup dalam Bang Hasibullah. Terima kasih atas waktunya dalam iNews Prime malam hari ini. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Terima kasih sekali lagi Bang Hasibullah. Assalamualaikum, selamat malam.
440 jemaah calon haji asal Subang, Jawa Barat diberangkatkan pada hari ini dari Gedung Islamic Center Subang dan naik bus ke embarkasi Indramayu terlebih dahulu. Isak tangis keluarga pecah saat jemaah calon haji hendak memasuki bus. Ratusan jemaah calon haji Subang ini dilepas langsung oleh Sekda Subang dan nantinya akan terbang ke Tanah Suci pada Selasa pagi melalui Bandara Kertajati Majalengka. Sementara itu, keberangkatan jemaah calon haji Kloter 20 asal Kota Bogor, Jawa Barat turut diwarnai isak tangis keluarga. Keberangkatan 382 jemaah calon haji ini dilepas dari Masjid Raya Bogor menuju embarkasi Bekasi. Total dari 948 jemaah yang berangkat pada tahun ini, 1%-nya merupakan kategori lansia yang bahkan harus menggunakan kursi roda. Insya Allah persiapannya kita menyiapkan untuk krim untuk anti panas ya, insya Allah, dan juga kita banyak berdoa. Pak Menteri Agama menyatakan dan menghimbau kepada seluruh jamaah agar mengantisipasi cuaca ekstrim. Pihak Kementerian Agama menghimbau para jemaah untuk menjaga kesehatan selama di Tanah Suci lantaran kondisi cuaca yang kurang baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, seorang kakek buruh tani dan penggembala sapi akan berangkat ke Tanah Suci di tahun ini. Ia berangkat melalui program percepatan haji karena faktor usia yang sudah lanjut. Inilah kakek Mutaram, salah seorang calon jemaah haji asal desa Debung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Sehari-hari sang kakek bekerja sebagai buruh tani dan juga pengembala sapi di lahan rerumputan di sekitar rumahnya. Meski hidupnya sederhana, Mutaram ternyata mampu menjawab panggilan Allah untuk berangkat ke Tanah Suci tahun 2024. Diketahui, kakek ini seharusnya berangkat haji di atas tahun 2030. Namun Mutaram beruntung, namanya masuk dalam program percepatan haji karena faktor usia. Menabung untuk biaya haji sejak tahun 2012 lalu, Mutaram memiliki keinginan kuat untuk bisa naik haji. Semangatnya pun mendapat dukungan salah seorang putrinya yang bekerja merantau ke negeri jiran Malaysia. Uang tabungan sang kakek pun akhirnya cukup untuk berangkat haji setelah mendapat tambahan biaya dari anaknya tersebut. Berbagai persiapan sudah ia lakukan, mulai dari mengikuti latihan manasik haji hingga menjaga kesehatan fisiknya yang sudah mulai rentak. Sudah siap semuanya. Itu cek kesehatan sudah siap, paspornya sudah siap, semuanya sudah siap. 5 tahun. Dari data Kemenak Bangkalan, jemaah haji yang akan berangkat sebanyak 653 orang. Dari jumlah ini, 150 diantaranya masuk kategori lanjut usia atau lansia, yakni sudah berumur di atas 65 tahun. Bahkan 40 orang diberangkatkan melalui program percepatan haji karena faktor usia. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, 5 calon jemaah haji asal Tangerang Selatan, Banten dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci. 2 jemaah dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 3 lainnya berada dalam kondisi sakit. Kementerian Agama mengkonfirmasi 5 calon jemaah haji di Tangerang Selatan, Banten dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah pada musim haji 2024. Alasan gagalnya kelima calon jemaah haji yang berangkat tersebut karena 2 diantaranya sudah meninggal dunia, sedangkan 3 calon lainnya yang batal berangkat karena kondisi kesehatannya tidak terpenuhi atau sakit. Ada beberapa jamaah yang tidak bisa berangkat dikarenakan dia sakit dan meninggal dunia. Yang tidak bisa berangkat karena meninggal dunia ada 2 orang pas saat pada pemberangkatan. Dan yang sakit parah karena stroke itu ada 3 orang. Sehingga kami open seat atau jemaah yang tidak berangkat berjumlah 5 orang karena pada saat mau berangkat mereka sudah tidak bisa tergantikan. Karena pra manifest sudah dikirim ke Pondok Gede.
Dari data Kemenak, Tangerang Selatan mencatat di musim haji kali ini sebanyak 1.208 calon jemaah haji berangkat ke Tanah Suci dengan 4 kelompok terbang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.